Sobi asma'il qala Allah ta'ala fi kitabil karim Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Utara, Bapak Haji Ahmad Saiful Bahri Esa, juga beserta istri. Yang saya hormati ibu kedua ibunda dari Pak Saiful, juga ibundanya Bu Ambar dan kakak-kakaknya, dan Pak Kiai yang jauh datang dari Cianjur ya. Juga yang saya hormati rekan-rekan perhimpunan Sadulur Salembur. Terima kasih juga kepada Ria Ricis. Ini mirip Ria Ricis ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Erido, saya tinggal di Tanah Baru. Saya adalah wakil Dewan Pembina dari sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bernama LSM Mitra Rakyat Bersatu. Kerja kami adalah membantu membela hak dasar masyarakat. Core-nya adalah kesehatan pendidikan, tapi kami juga melakukan advokasi, mediasi atas permasalahan-permasalahan masyarakat. Misalkan masalah hutang di leasing, kita mediasi ke otoritas jasa keuangan, atau masalah pertanahan, kita advokasi non peradilan, atau masalah bapak-bapak beli rumah uangnya tidak dikembalikan, kita mediasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini banyak yang kita lakukan, termasuk kecelakaan lalu lintas yang tidak diapresiasi polisi, kita bisa selesaikan ke Mabes Polri. Kemarin ijazah, nah kami salah satu pelopor dari pengambilan ijazah yang ditahan di berbagai sekolah. Saya sudah lupa berapa ratus yang sudah saya ambil. Banyak orang Tanah Baru, orang Ciluar, orang Cibulu, hampir seluruh Bogor Utara. Nah, Bu Yeni salah satunya. Bu Yeni ini kemarin di SMK 3 saya ambilkan ijazahnya. Nah, materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana ketika kita sakit. Saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah nabung untuk sakit? Nggak pernah ada ya? Paling nabung cicilan yang handphone gitu kan, yang kredit kulkas. Teu aya tah nu nyelengan ieu jang geuning bisul, jang geuning naon teu aya tah. Tidak pernah ada orang yang nabung untuk sakit. Makanya pemerintah mengeluarkan program BPJS. Karena kenapa? Sakit itu bisa bikin sadikin. Tahu sadikin? Sakit sedikit miskin. Nah, ini juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana ketika bapak dan ibu atau saudaranya yang sakit tidak punya uang, tidak punya BPJS. Tahu nggak? Nah gini, kami banyak melakukan mediasi terhadap pasien non BPJS, yaitu pasien tidak mampu, melalui program Jamkesda. Nah, ada skema pembayaran oleh pemerintah daerah di luar skema pembayaran BPJS. Ada pembayaran melalui program Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bogor. Angkanya yang saya tahu adalah 4,5 ya Pak Haji, anggaran 2020 dari yang diajukan 7M cuma disetujui 4,5. Tapi alhamdulillah ini masih banyak. Kota Bogor ini patut berbangga warganya. Bapak dan Ibu kalau punya saudara yang sakit di Kabupaten Bogor yang gakin non BPJS, itu hanya disumbang atau di-cover oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor 7.500.000. Mau penyakitnya yang berbiaya 100 juta cuma 7.500.000. Tapi untuk di Kota Bogor sendiri, berterima kasih, Jamkesda Kota Bogor tidak terbatas. Saya pernah menangani pasien tetangganya Butina 1 bulan di ICU di RSUD berbiaya 100 juta rupiah, 1 rupiah pun tidak dibayar. Itu di Kota Bogor, makanya bangga jadi warga Kota Bogor. Nah, kami dari LSM ini bersinergi, berkolaborasi atau kerjasama dengan 2 rumah sakit. Satu dengan RSUD, kami sudah sering berkomunikasi dengan Pak Dirutnya Dr. Ilham. Satu dengan Rumah Sakit UMI. Kepada kedua rumah sakit ini, UMI ini kalau melalui kami insya Allah tidak akan pernah ditolak. Bahkan kemarin satu pasien warga Tanah Baru, Pak Didin namanya, di UMI tidak ada ruang kelas 3, kami bisa masukkan ke VIP 2 malam.
lebihnya dipindahkan ke kelas 3. Nah, saya ingin menjabarkan kepada Bapak dan Ibu, bagi saudara-saudaranya yang belum memiliki BPJS, lebih baik segera bikin BPJS. Namun pada saat nanti sakit, tidak punya uang, tidak punya BPJS, ada skema melalui pembiayaan namanya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Bagaimana caranya? Persyaratan rawat inap tingkat lanjut bagi pengguna surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus aya negeringa. Lawan anu negeringa mah libayaan. Jadi pertama kudu aya negering. Negeringa kudu dirawat. Kalau tidak dirawat, Jamkesda ini tidak berlaku. Nah, ketika masuk IGD, Bapak dan Ibu ini belum tentu juga ketemu dengan relawan atau ketemu dengan si Itoy ya. Itoy juga mungkin belum paham mengurus ini. Ibu, ini mari kita menjadi masyarakat yang cerdas, tidak tergantung kepada orang lain. Ketika membawa saudara atau siapapun masuk ke rumah sakit yang menerima program Jamkesda, harus sebenarnya rumah sakit. Bapak dan Ibu di pendaftaran, maka sampaikan ke bagian pendaftaran, pembayarannya melalui program Jamkesda. Nanti dikasih tenggang waktu 3 kali 24 jam ya Bu Ambar ya. Ini customer service RSUD ini. 3 kali 24 jam. Setelah mendapatkan segala sesuatu surat, pertama Bu Tina, contoh nih. Si aja yang tolong videokan aja. Aja videokan aja. Bu Tina yang pegang. Ini aja. Nah, pertama, nanti untuk mendapatkan pembayaran itu, Ibu harus mendapatkan surat dari ruang rawat dan IGD. Juga rekomendasi ACC dari rumah sakit. Biasanya ada di customer service ya Bu Ambar. Nah, ACC dari rumah sakit ini menyatakan, bentuknya mana Bu Tina? Bentuknya seperti ini di rumah sakit Salak. Menyatakan bahwa rumah sakit setuju pembiayaannya oleh Jamkesda karena Bapak dan Ibu tidak memiliki BPJS. Setelah ada ini, lalu pergilah ke RT dan RW untuk membuat surat keterangan tidak mampu. RT, RW, kelurahan, kecamatan. Setelah itu berkas semua SKT lengkap, lalu Bapak dan Ibu pergi ke Dinas Kesehatan di bagian pembiayaan. Di sana kepala bidangnya Pak Dr. Budi. Nah, di sana ajukan berkas itu, sudah tidak bertele-tele karena sudah ada ACC dari rumah sakit, maka akan dibuat persetujuan oleh Dinas Kesehatan. Lalu kembali lagi Ibu kepada customer service di rumah sakit setempat. Maka setelah itu segalanya Ibu bisa tidur, keluarganya tidak perlu memikirkan biaya. Pemerintah sudah sangat baik. Namun juga kita jangan karena ada biaya dari pemerintah, lalu kita, karena skema pembayaran dari APBD ini, apa Jamkesda ini tidak bisa untuk rawat jalan. Misalkan Bapak dan Ibu masuk IGD ya. Di IGD biasanya kita mah yang tidak paham, ya dokter dicicingkan, wah nama orang. Nah, dokter itu lebih tahu ketika kita masuk IGD ada 4 triase. 1 triase hijau, 2 triase kuning, 3 triase merah, 4 triase hitam. Ketika pasien masuk triase hijau, berarti pasien cana naon masih sadar, masih bisa lempang, masih nyaho nu geulis jeung nu goreng, masih nyaho duit 100.000. Nah, lamun triase kuning itu remang-remang ningali duit 100.000 ge siga kocak gitu kan. Nah, lamun geus triasina beureum, eta geus teu bisa ngabedakeun mana nu hak, mana nu batil da pasien teh. Jadi mana nu geulis, mana nu goreng geus moal nyaho. Berarti itu sudah mau ibaratnya ada nyawa yang terancam. Nah, triase merah inilah yang diutamakan oleh IGD. Makanya tongsok ambek-ambekan, lamun indung orang dibawa ke rumah sakit didiukeun. Dokter lebih tahu daripada kita. Siapa yang tahu bahwa itu gawat darurat? Adalah dokter-dokter di IGD, bukan kita. Nah, ketika kita membawa pasien yang non BPJS namun tidak dirawat, maka resikonya adalah harus bayar. Jadi yang tidak mempunyai BPJS tidak bisa
melalui Jamkesda kalau tidak dirawat. Jamkesda ini untuk dirawat. Nah, bagi ibu dan bapak yang memiliki BPJS kelas 3, segera pindahkan kalau sudah tidak mampu bayar. Pindahkan ke BPJS PBI melalui kelurahan. Kalau misalkan saya melihat di rumah Pak Saipul ini banyak bekas warga yang minta dipindahkan ke PBI Ito ya. Nah, kalau menurut saya alangkah lebih baiknya oleh sendiri saja. Sebab mengandalkan Ito juga manuvernya ke sana kemari mungkin berkas numpuk, dan kita mungkin juga orang kelurahan belum percaya ini benar nggak data orang miskin atau tidak. Tapi lamun datang ke kelurahan, kurang hayang daftar BPJS PBI, entong make gelang rencem, entong bawa handphone nu keren, maknya PBI handphone gelang asaki siga toko emas berjalan, kemungkinan nanti tidak diinput. Jadi lamun bisa, lamun datang ke kelurahan arek masukkeun BPJS PBI, pakai daster nu barolong. Tapi udah bolong tengahnya ya. Jadi saya juga banyak mengalami hal-hal seperti itu. Ketika memediasi ijazah ternyata dibawa ke sekolah teh, ada dibawa ke sekolah ayah gelangan bu, sebutan gelangan bu, handphone tong ditinggalikeun. Saya kan nolongan jelema miskin, lain nolongan jelema mampu. Nah, sekali lagi kalau ada yang punya BPJS kelas 3, supaya tidak bayar lagi, segera pindahkan kepada PBI. Satu perjuangan Pak Saipul Bahri sudah gol, namun wali kotana ngeyel ya, orang Depok ya. Ada anggaran dari pemerintah daerah yang sudah diketok oleh Banggar, bahkan sudah diparipurnakan lewat perjuangan Komisi D, terutama Pak Saipul Bahri. Yang saya lihat paling gencar adalah anggaran untuk penutupan BPJS tertunggak bagi masyarakat miskin kelas 3. Pasti banyak masyarakat yang BPJS kelas 3 tertunggak ya. Juga anggaran untuk penutupan ijazah dari angka 4,5 M yang diketok oleh Banggar dan diparipurnakan, itu dipilah 3. 1 untuk bencana, 2 untuk penebusan ijazah, 3 untuk BPJS tertunggak. Namun yang ijazah dan BPJS tertunggak ini perlu perwali. Nah, sampai dengan saat ini saya belum lama ketemu Pak Wakil Wali Kota. Kita tekan Pak Wakil Wali Kota agar perwali ini segera keluar. Kalau masalah mengadopsi banyak orang atau tidak, yang penting itikat baik pemerintah dulu. Angka ini adalah hak masyarakat. Bahkan saya dengan LSM saya pernah beraudiensi dengan pimpinan DPRD. Saya nyatakan di depan pimpinan Dewan, saya sudah tidak peduli bapak-bapak jadi hasil perbuatan haram, nyogok masyarakat, karena masyarakatnya juga begitu. Masyarakatnya gelombangan tidak KB hayang diberi duit, kadieu ngadukung, kaditu ngadukung, yang penting benang duit KB. Nah, hal-hal seperti ini ayo kita cerdaskan. Perhimpunan Sadulur Salonggor ini harus menjadi orang-orang yang memiliki wawasan yang cerdas, menjadi pemilih-pemilih yang berakhlakul karimah. Saya bukan tim Mas Saipul kemarin, saya tim Bu Teja Miarsih. Saya tidak main uang memang, karena saya ingin mengajari masyarakat untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas supaya tong kajerumus ka neraka. Sebab naon urang mah bisa we ka polisi dia jalan dah, polisi tukang ngelebok duit suap. Ai giliran pemilu harayana teh disaruap we. Kadieu ngadukung, kaditu ngadukung. Akhirnya mah bingung, ku 10 calon dibere 100.000. Ayeuna sare teh dicolok teh kabeh. Mungkin dicolok kabeh da mentana ge dicolok lain dipilih. Colokan we kabeh nu 10 teh. Mentana dicolok lain menta dipilih. Nah, mari ini Perhimpunan Sadelebur menjadi pelopor daripada pemilih-pemilih yang cerdas. Daripada dibikinkan ke masyarakat disuap, ingat yang Sadulur Salonggor supaya sejahtera. Setuju teh? Nah, saya juga memberi ruang, silakan yang ingin bertanya mengenai kesehatan atau pendidikan. Sekali lagi, bagi ibu yang tidak punya BPJS, ada skema pembayaran namanya Jamkesda. Kalau merasa kesulitan untuk mengurusnya, saya ada relawan yang tangguh namanya Bu Tina. Bu Tina ini dulu cucunya kita bantu, akhirnya menjadi relawan. Cucunya juga dirawat. Mungkin ada Pak Indra Satgas Asogiri, itu juga kami yang urus, tidak berbayar 1 rupiah pun. Nah, saya harapkan
mungkin ingin memotivasi Bapak dan Ibu di gerakan Perhimpunan Sadulur Salembur. Ketika Ibu dan Bapak bergabung dalam sebuah organisasi namanya Perhimpunan Sadulur Salembur, maka niatkan yang pertama, jangan niat mencari uang. Siap? Jangan niat mencari uang. Ibu dan Bapak harus niat mencari ruang. Ruang apa? Ruang bersilaturahmi, ruang menambah ilmu, ruang menambah pengetahuan, dan ruang berpastabikumul khairah. Nah, di dalam Perhimpunan Sadulur Salembur ini ada 5 gerakan kebaikan. Nah, 5 gerakan kebaikan ini, siapa tahu inilah yang menjadi sababiahnya kita masuk surga. Tidak ada jaminan orang rajin sholat, rajin puasa ketika tetangga kiri kanan kesulitan, kita tidak peduli. Ketika hati kita menyakiti orang lain, atau mulut kita menyakiti orang lain, maka kata Rasulullah, di yaumil akhir bakal banyak orang-orang yang bangkrut. Siapa ya Rasulullah? Orang yang rajin ibadahnya, rajin sholat, rajin puasa, tapi mulutnya menyakiti orang lain. Tetangga kesulitan, menjerit-jerit sakit, dia diam saja. Sia-sia amal ibadah kita. Maka lakukanlah di Perhimpunan Sadulur Salembur ini untuk melakukan 5 gerakan kebaikan. Insya Allah ini menjadi syafaat kita di yaumil akhir kalau niat kita tulus. Ketika niat kita tulus, maka ruang ini insya Allah juga akan menghasilkan rezeki. Pak Saiful Bahri orang baik. Saya dekat dengan beliau belum lama. Saya tadinya sering puji gerakannya itu di Facebook. Saya bertemu beliau ketika meminjam ambulan. LSM kami adalah LSM yang objektif. Jadi siapapun dewannya yang baik, kami dukung. Bukan karena materi, tapi karena kepedulian kepada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu patut berbangga dengan adanya anggota DPRD seperti Haji Ahmad Saiful Bahri. Ini adalah merubah paradigma anggota dewan dari sejarah perdewanan di Kota Bogor dan di Bogor Utara khususnya. Tidak pernah ada sepanjang sejarah perdewanan di Bogor Utara yang orang atau dewannya tidak pernah menerima gajinya, dan yang gerakannya masih dari mulai kampanye sampai dengan saat ini. Inilah esensi dari anggota dewan. Esensi dari anggota dewan adalah DPRD itu lembaga pengabdian, bukan lembaga memupuk kekayaan. Tapi dari sebagian anggota dewan ketika sudah jadi mereka lupa alias amnesia, untung tegarelo beneran. Amnesia tekan lupa ingatan, untung tegarelo beneran kan penyakit kata ingat atau 5 tahun sekali gitu kan. Ini dirubah oleh Pak Saiful Bahri. Saya nyatakan di depan Pak Atang, di depan Pak Dadang, di depan Pak Jenal Mutakin, di depan Pak Eka pimpinan DPRD. Saya bangga dengan Pak Saiful Bahri di Bogor Utara yang telah merubah paradigma anggota dewan selama ini. Saya ulang perkataan itu, betina saksinya. Saya ulang perkataan itu di depan Pak Wakil Wali Kota ketika kami audensi. Kami menagih janji Wali Kota untuk perwali masalah talangan tutupan BPJS tertunggak dan ijazah tertahan. Saya sampaikan bahwa kami pada saat itu audensi dengan DPRD, kami nyatakan kami tidak peduli bapak-bapak jadi hasil perbuatan haram. Kalaulah dulu melakukan perbuatan haram kepada masyarakat, nyuap-nyuap masyarakat, lalu setelah jadi lupa, maka dosanya terus bertambah, tidak tertutup dengan kebaikan-kebaikan. Logikanya ketika seseorang anggota dewan karena memang desakan masyarakat terpaksa menyuap masyarakat, setelah jadi perbaikilah dengan berbakti dan peduli kepada masyarakat. Setuju tidak? Harusnya yang begitu. Maka jadilah pemilih-pemilih yang cerdas di 2024. Saya harapkan jujur Pak Saiful dengan sendiri, setiap orang yang saya mediasi sekarang, saya cuci otaknya, lain pakai rinso. Saya cuci otaknya, saya doktrin. Ibu bapak saya tolong. 2024 saya mau minta tolong. Tolong pilih Pak Saiful Bahri, karena inilah anggota dewan yang terbaik dari sepanjang sejarah dewan. Saya pribadi baru memiliki merasa kebanggaan terhadap anggota dewan saat ini, karena saya tidak pernah melihat anggota dewan yang begitu care dan peduli kepada masyarakat. Insya Allah Ibu dan Bapak yang terhimpun dalam Perhimpunan Sadulur Salembur ini adalah sebuah gerakan, sebuah organisasi yang bernilai positif. Ayo terus
energi positifnya diangkat terus, energi negatifnya materialistis dihilangkan dulu. Dihilangkanlah, insya Allah rezeki mah akan mengikuti. Pokoknya ulah pas saya pun cenah aing nutur tadi bere-bere duit. Orang kadang lupa manusia itu punya faktor hilaf. Tapi secara pribadi Pak Saiful sangat baik. Saya dekat dengan Pak Saiful, bahkan saya ke Pak Saiful, Pak, saya TRA lamun tiap kajian diberi duit. Saya dekat ke Bapak, lain hayang duit, karena saya mendukung gerakan Bapak. Ajo saksinya. Ketika saya dibawa mau diajak Ajo ke Pak Saiful Bahri, saya nggak enak Jo, nanti disangka saya mau cari-cari uang, karena saya tipikalnya tidak seperti itu. Saya mendukung bekerja kemarin keluar uang sendiri ibu-ibu. Jadi ketika saya mendukung seorang dewan, maka itu harus berangkat dari hati, karena orangnya memang patut kita dukung, bukan partainya. Kalau saya mah Pak Saiful arek patar banteng ya bener lagi didukung. Nah ibu dan bapak masuk di dalam jejaring Pak Saiful Bahri, bangga. Saya bangga, saya bukan pendukungnya juga bangga, tapi sekarang saya mendukung gerakan kepedulian beliau dalam gerakan kemanusiaan. Ada yang bertanya nggak? Oke, sekarang waktunya masuk ke sesi pertanyaan ya Pak ya, karena Boleh. waktu juga udah mau ke zuhur. Saya kasih waktu untuk 2 orang yang bertanya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang mau bertanya, silakan Ibu Bentar. Oke. Sebutkan dulu nama-nama daerahnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Esi Suteja, tempat tinggal Tanah Baru, RT 205, Tatangga, Sangat Pargomanya. Mohon. Alhamdulillah, Bang Dede, Pak Rido, biasanya orang tak pernah, tapi ya kenapa ini dengan masalah ini, ya alhamdulillah di sini kita bertemu dan di sini bisa saya bertanya. Itu satu tentang BPJS ya. BPJS saya sudah berjalan sekian tahun Pak. Jadi saya ikut kelas 3. Biasa lancar. Setelah itu saya ada berapa ya saya tutup gitu ya. Saya tutup, katanya kalau berhenti tutup ya saya tutup. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Ya itu Nggak kan bisa ditutup. saya ini dulu saya ya, curhat saya dulu ya dengerin. Saya tutup, saya dapat BPJS, saya tutup dengan sekian. Saya mungkinnya katanya dari ada informasi dari posyandu pun BPJS sudah ke pemerintah dan pemerintah. Nah, saya tutup katanya harus tutup dulu. Begitu saya tutup, saya langsung saya pindah ke pemerintah BP itu ya. Nah, setelah itu PWI ya. Nah, katanya ada kuota ya. Setelah itu dia bilang, Bu nggak bisa pindah Bu. Gitu. Ini sebenarnya tidak ada kuota dari wali kota. Dia bilang sudah habis gitu ya. Jadi ibu harus tetap jadi anggota BPJS, tapi nggak boleh minta ibu pindah ke KIS. Nah, setahu saya KIS itu tidak bayar ya. Nah, tapi ini bayar Pak. Nah, jadi saya bingung ini KIS yang mana ini. Jadi selama ini saya tetap aja seperti BPJS kan. Nah, sekarang saya berjalan lagi. Nah, sekarang saya ingin nutup lagi. Bagaimana itu jadi terus kelanjutan begitu Pak? Berarti saya tidak bisa keluar dari BPJS itu. Saya ingin mengakhiri ini. Biarlah saya walaupun nggak ikut kemana-mana, biarin saya ingin lepas dari BPJS. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini banyak salah pemahaman apa itu KIS. Semua yang berbayar dan tidak berbayar namanya Kartu Indonesia Sehat. Saya juga bayar. Namanya Kartu Indonesia Sehat. Yang tidak berbayar itu namanya BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Kuotanya masih ada. Kota Bogor kalau tidak salah 20.000 diberikan kuota BPJS PBI APBN. Kemarin saya udah komunikasi dengan Lurah Ciluar, yang Ciluar juga masih silakan. Nah, Ibu Eja, yang kelas 3-nya ada tertunggak pada saat ini. Nah, gitu. Nah, ini juga masalah. Nah, inilah yang kemarin diperjuangkan Pak Saiful Bahri, supaya BPJS yang tertunggak kelas 3 ini ada kaperan dari wali kota, dari pemerintah. Cuma sampai dengan detik ini perwalinya belum keluar. Saya pun pernah mendesak Pak Wali ketika pertemuan di Cimapar, karena Pak Wali Kota ini pernah janji waktu di Katulampa sebelum jadi wali kota yang kedua, ada aduan masyarakat yang BPJS yang tertunggak. Dia mengatakan akan membayar BPJS yang tertunggak dengan dana BAD dan CSR.
Nah BAJ-nya pun sekarang sampai dengan detik ini belum ada kerjasama. Kemarin saya ke BAJ, saya tanyakan Pak Wali ketika ketemu di RSUD, Pak Wali bagaimana dengan dana tutupan dari BAJ? Katanya belum ada perwalinya, mau dicari payung hukumnya. Nah, untuk kasus Bu Eja ini adalah bukan satu kasus Bu Eja, banyak Bu Eja yang seperti Bu Eja. Cara kita pindah kepada BPJS PBI adalah harus lunas dulu BPJS kelas 3, jangan tertunggak. Nah, sekarang silahkan datang ke kantor BPJS ya Bu Tina ya, yang 6 bulan. Ada skema, ibu dan bapak yang memiliki tunggakan BPJS tertunggak kelas 3, silahkan datang ke kantor BPJS. Kemana? Diajukan. Itu ada aturan baru, datang ke kelurahan nanti, tapi yang sisanya ini 6 bulan dicicil. PBI-nya langsung aktif, cuma saya nggak tahu kalau cicilannya ini nggak jalan, apa PBI-nya dimatikan atau tidak, saya kurang tahu. Kayaknya sih nggak akan dimatikan, dan separoh orang BPJS ya lo batin. Udah PBI. Iya. Ya, untuk jelasnya nanti silahkan datang ke kelurahan. Intinya ada kebijakan dari BPJS bahwa bapak dan ibu yang memiliki tunggakan BPJS kelas 3 datang ke kelurahan, nanti di sana diberi keterangan diberi informasi oleh kelurahan. Iya, ke kasih kemasnya di kelurahan yang menangani BPJS ini, kasih kemas. Nanti di sana dipindahkan langsung kepada PBI, tapi yang cicilannya, yang sisanya harus dicicil selama 6 bulan ya Bu Tina. Bu Tina, halo, 6 bulan ya? Selama 6 bulan. Datang aja ke kelurahan Bu Eja, langsung ke Pak Muhtarom, Tanah Baru kan ya? Enggak, kuota masih banyak, itu salah informasi. Kuota di Kota Bogor ada 20.000 sekarang untuk BPJS PBI. Ya nanti saya bantu deh ke Pak Muhtarom. Ya, saya bantu nanti ke Pak Muhtarom. Ada lagi? Dari Pak Dewan ada penjelasan. Bentar, saya menambahkan kasus Ibu Eja ini mirip dengan kasusnya Pak Cepi ya, Pak Cepi ya. Nah, yang Pak Cepi juga dengan Ibu Ida Laila dari Itoy, mana Itoy? Toto mana Toto? Nah, di Bantar Jati di Ceger ya. Nah, mereka juga sama, kemarin tuh minta tolong sama kita. Kebetulan ada BPJS yang tunggakannya sampai 6 bulan Pak Cepi ya. Kalau Pak Cepi udah ketutup ya. Nah, kemarin kita bantu, betul, dikasih kemas, nanti dikasih kemas, diinput lagi, mungkin memang kelurahan ini, makanya rencana Komisi 4 saya akan memanggil 68 kelurahan, di mana kasih kemas ini akan kita panggil untuk menyamakan persepsi dengan BPJS, karena selalu berbeda. Pendapat BPJS harus seperti ini, dikasih kemas seperti ini. Padahal masih ada, kita kemarin rapat dengan pendapat RDP dengan BPJS, masih ada 20.000 slot PBI yang dipersiapkan oleh bapak-bapak ibu-ibu yang selama ini masih BPJS-nya mandiri ingin di PBI kan. Jadi kasih kemas itu kadang menyampaikannya memang tidak penuh. Jadi mereka kadang bisa kasih kemas yang A, kelurahan A dengan kelurahan B kadang berbeda. Kita sudah mengurus Pak Cepi udah diurus ya Pak Cepi ya. Sekarang pun tidak terhenti. BPJS Mandirinya Ibu Ida Laila juga udah keluar ya Pak ya. BPJS Ibu Ida Laila ada nggak di sini? Simpulnya Pak Edi mana? Mas Edi. Nah, Mas Edi kebetulan warganya di Ceger ya. Kebetulan kita urus, kita matikan dan kita bayar dulu kemarin tuh. Kita bayar 6 bulan. Nanti tentang kasusnya Bu Eja nanti coba ke toko aja Bu, nanti kita bantu. Kebetulan memang saya kemarin itu sampai Kang Rido bingung, Kang Haji iya mah dewan dari urusan BPJS oke, urusan lagi KTP, alhamdulillah saya mah dewan segala rupa, alhamdulillah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Nanti bagi rekan-rekan yang mau ke PBI, memang kita ingin mengajarkan cerdas kepada teman-teman, harus di kemas, nanti diurus sebetulnya sama kasih kemasnya. Cuman kebanyakan kasih kemas ibu jangan lari dulu keluar. Karena kalau kadang kasih kemas tidak menginput, narima kayak kasus siapa Iwan ya. Nah Iwan kasusnya di Kelurahan Gunung Alam seperti itu.
dia udah mengajukan tapi kasih kemasnya lah dia sampai sekarang. Saya bilang udah soal pakai kekuasaan bejakan iya titipan haji saya buat. Sampai saya seperti itu. Tadinya saya ingin mencerdaskan masyarakat belajar sendiri, tapi ternyata mereka tuh sangat tidak memperhatikan warga masyarakat. Mungkin itu saja. Banyak sekali memang kayak Iwa, kayak Kang Cepi, dan lain-lain. Sedikit demi sedikit memang kita sedang mencoba untuk itu. Mungkin itu saja kan yang saya tambahkan. Tambahan untuk ibu dan bapak yang tadi saya bilang, kalau tidak punya BPJS bisa pakai Jamkesda, tapi dengan syarat di KK dan KTP bapak dan ibu harus suaminya harus buruh harian. Nah, kalau ada keluarga yang mau melahirkan juga tidak punya BPJS dari ibunya, maka secara dadakan ini barusan saya dapat dari Tanah Sareal mau melahirkan WA saya, dia tidak punya BPJS, maka SKTM-nya harus 2. 1 SKTM buat ibunya, bapaknya peranakan yang mau melahirkan ibunya, bapaknya tidak mampu. 1 SKTM buat bayi ibu, karena setelah bayi ngeborojol kan bayi butuh perawatan. Nah ini kan harus ada 2 SKTM. Jadi skema dulu ada skema BPJS langsung aktif ya, dengan rekomendasi Dinsos. Nah dulu ada dengan BPJS kelas 3 skema ini bisa langsung aktif, tapi skema ini sudah ditutup oleh Dinsos. Karena kenapa? BPJS-nya defisit. Jadi kebanyakan dulu masyarakat juga salah. Setelah keluar dari rumah sakit diaktifkan, ketika masuk rumah sakit langsung diaktifkan, biaya 10 juta atau 100 juta di-cover oleh BPJS. Tapi ke situ tara dibayaran. Akhirnya si BPJS balas dendam. Yang pakai rekomendasi Dinsos dihilangkan. Sekarang jalurnya adalah pakai Jamkesda saja. Bisa kan dia yang hamil ke boga BPJS, nanti SKTM-nya harus 2, SKTM untuk ibunya, SKTM untuk bayi ibu. Nah, kemarin kami dari LSM menemukan seorang bapak yang dibuang keluarganya di bawah jembatan dekat Delima Jaya. Nah, kalau ibu dan bapak menemukan kasus PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, ayah lalaki, aki-aki atau sahalah mama, dipicerita ke keluargana. Bapak dan ibu silakan hubungi kelurahan. Nanti kelurahan yang akan menghubungi Dinsos agar dibawa ke rumah sakit. Ini ada polanya, alur pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ditemukan PMKS di orang Sito ya, terma ambulan di kolong jambatan teh aya aki-aki, ditanya, dibicen ke kolotna. Laporkan ke kelurahan setempat di mana di korban itu ditemukan. Nanti kelurahan akan melaporkan ke Dinsos, Dinsos akan melaporkan ke rumah sakit, lalu ke dinas kesehatan untuk pembiayaan. Saya kemarin menemukan seorang kakek tua namanya Pak Edi, anaknya sudah tidak mau mengurus. Nanti mungkin anaknya juga akan dibuang oleh anaknya lagi. Itu dibuang di bawah jembatan Delima Jaya. Malam hari relawan kami datang ke sana dan saya telepon Dinsos, dibawa ke RSUD. Jadi sekali lagi, kalau tidak punya uang, tidak punya BPJS, urus dengan Jamkesda. Kalau kurang paham, silakan berkomunikasi dengan timnya Pak Saiful Bari di bidang kesehatan. Ada lagi kan? Ya, satu pertanyaan lagi ya untuk nanti kita untuk istirahat. Satu pertanyaan lagi ya, yo siapa? Tadi ada yang mau nanya bukan di belakang? Oh, jadi yang sebelah sini ada. Ayo ibu, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bapak kalau nggak ada kan? Tadi ibunya udah, sekarang bapaknya. Ayo ada, kalau ada ujung tangan. Jangan sampai nanti pas kita acara udah beres, nanti pada repot gitu nanya ke Dewata gitu. Jadi omong sekarang masih ada waktunya. Nanti gunakan waktunya sebaik-baiknya. Jadi bertanya di sini gitu. Oke, ada? Ada. Oh ada. Oke. Sebutin nama dari kelurahan mana baru bertanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ina, saya di Bantarjati. Kan tadi kata Bapak tuh kalau mau dapat BPJS, kan harus masuk IGD dulu ya. Bukan BPJS, SKTM yang non BPJS. Kalau seumpamanya dia yang udah anak sakit, terus dia mau pakai BPJS, gimana tuh Pak caranya? Oh, jadi gini, ibu ini dalam keadaan anak belum sakit.
Ya dari sekarang ibu daftarkan juga bisa. Ibu mau mandiri atau PBI. Udah diajuin, cuman ya itu alasannya belum ada kuota. Kuota sekarang ada, bukan belum ada jawaban. Karena saya pun mengajukan teman saya ajukan ibu saya sebulan masuk jadi. Saya ajukan uang saya sebulan jadi. Saya sudah mengajukan yang BPJS Mandiri kelas 3 sudah 50 orang. Alhamdulillah sudah ACC. Karena ini adalah APBN dari APBN. Jadi yang di sana ngantri di pusatnya di Kemensos. Saya ajukan tukang ojek namanya Pak Iwal di RP 3 RW 4. Udah 4 bulan masih bayar-bayar aja. Ajukan lagi, harus sering ke kelurahan. Tapi itu persyaratan semua udah masuk, cuma itu dari Pak gue bandar. Ya, enggak ini. Ibu pernah BPJS Mandiri nggak daftar? Enggak ya? Ibu, nah ibu enggak, yang kata ibu nggak ada kuota kata siapa? Berarti ibu mengajukan BPJS PBI dong. Oh berarti begini deh kalau menurut saya, untuk penyelamatan keluarga sendiri, lebih baik itu kan belum ada kejelasan. Lebih baik ibu daftar dulu BPJS kelas 3. Nanti setelah bayar 1 kali, ibu ajukan lagi ke kelurahan. Sebelum itu muncul yang BPJS PBI-nya, ibu sudah terhandle dengan BPJS kelas 3 bila mana ada keluarga sakit, daripada mengeluarkan uang berjuta-juta. Karena ajuan ke APBN itu lewat Kemensos juga ngantri mungkin se-Indonesia soalnya. Ya ibu kalau bisa ke Mandiri dulu kelas 3. Saya biasanya merekomendasikan orang yang kita urus itu yang SKTM, kita daftarkan dulu ke BPJS. Karena syarat ke Dinkes juga harus BPJS dulu dibuat. BPJS kelas 3, bayarkan 1 bulan, lalu kita pindahkan kepada PBI, diinput oleh pegawai kelurahan. Harus disaksikan bahwa itu diinput. Nanti ada kok bukti inputnya. Nanti kita tinggal nunggu. Kalau bulan depan kita coba ke Alfamart, oh ternyata udah nggak bayar, berarti sudah di ACC. Ternyata bulan depan ke Alfamart masih bayar, berarti belum ter ACC. Itu soalnya ngantri se-Indonesia ya. Nah kalau ada yang mau pindah dari PBJS Mandiri ke PBI, pendaftarannya harus dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya. Oke. Ayo itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ridos yang sudah memberikan materi mengenai kesehatan gitu ya, mengenai apalagi mengenai BPJS gitu ya. Karena waktunya juga udah mau ke zuhur Pak. Ya, Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya lagi, nanti bisa kontak tim Sadar Lembur. Kalau nanti bisa langsung ke Facebooknya ya, Facebooknya Bapak Ridos boleh bisa. Apa namanya Pak? Ridos. Oh namanya Ridos, RIEDOS. Ya betul. Ya jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa nanti apa ya kalau Facebook itu namanya? Chat apa? Di-add aja Di-add aja, di-add dulu aja namanya Ridos. Gitu. Kalau nggak bisa tanya juga ke tim kesehatan kita bagian Poksa. Begitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ridos yang sudah memberikan materinya. Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih untuk keluarga perhimpunan Sadar Lembur. Semoga pertemuan ini Allah berkahi dan menjadi syafaat kita nanti masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Ridos.